Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Kompas Saham, eh, part kedua untuk minggu ini ya. Baik, untuk video kali ini akan membahas beberapa saham ya untuk potensi minggu depan. Kita langsung saja mulai dari saham beton ya untuk video kali ini. Ya, untuk saham beton ada beberapa minggu ada sideways. Biasanya kalau saham seperti ini ada akumulasi dari bandar ya untuk sideways, karena mau mau apa namanya mau tambah muatan atau isi bensin kalau beratnya tuh untuk bisa naik ke atas, biasanya seperti itu menurut pengalaman saya. Untuk saham motor ini volumenya juga ada, MACD juga sudah menuki ke atas. Stochastic, saya biasa gunakan stochastic ini biasa untuk jarak pendek atau ya untuk jam menengah. Untuk saham moton ini Jumat yang kemarin udah ada kenaikan, jadi ada potensi untuk tembus TP pertama 250, TP kedua 260, kemudian jika bertahan di atas harga 260 akan menarik, bisa rally atau konfirmasi untuk uptrend tembus di 272, 282 untuk saham ini. Untuk saham motor ya, area beli jika ada yang mau ikut di 238 untuk saham ini, bawah 238 sampai di 244 harga sekarang. Jadi untuk stop loss atau cut loss di 236, maaf di 228 ya, di garis merah ini. Hati-hati jika tidak sesuai harapan, karena nggak ada yang pasti di saham ya, jadi harus berhati-hati untuk pegang cut loss atau stop loss, karena untuk menyelamatkan aset kita. Jadi tidak usah ragu-ragu, mungkin hari ini bisa rugi, untuk ke depan juga bisa cari cuan untuk ke depan lagi ya. Baik, untuk weton ingat posisinya, harus tega kalau emang itu harus cut loss atau stop loss. Oke, lanjut saham kedua ada PTPP. Kita cepat saja karena akan bahas beberapa saham yang sudah kami analisa. Oke, untuk PTPP polanya juga sama, karena minggu-minggu ini saham-saham konstruksi juga ada kenaikan, mungkin untuk minggu-minggu ke depan ya, kalau indeks juga masih mendukung. Oke, untuk PTPP area beli di 874 ya, 874 garis hitam atau garis orange ini, 874 sampai di harga sekarang di 920 ya untuk saham PTPP. Kemudian target price nya 960 terdekat, kemudian garis kuning ini 10.15 sampai di 10.70 ya. Jika harga di 10.15 close dan bertahan di harga ini juga akan sama polanya seperti weton, menarik, bisa dipantau karena mungkin sudah membalikan arah.
atau bisa mungkin langsung uptrend. Stochastic golden cross, MACD juga sudah mendukung, volumenya juga ada sedikit ya. Untuk saham PTPP ini harap hati-hati cut loss jika harganya turun di garis hijau ini di 860-an, 870, 860-an ya untuk saham PTPP ini. Oke, lanjut saham berikutnya adalah saham Aldo. Ya, Aldo masih tidak jelas. Cuman jika yang punya saham ini harap hati-hati ya, partisipasi cut loss di 740-an, 730, 740-an, karena apa bisa ke 690 di garis biru ini. Untuk saham ini yang mau masuk bisa di 765 sampai 740, 765 sampai 740 ketat untuk cut loss ya. Untuk saham Aldo ini di bawah harga 720 cut loss, atau di garis orange 725 apa 720 bisa cut loss, karena potensinya bisa ke sini ke 680-an, 690 untuk saham Aldo. Kemudian potensinya bisa ke 840 di resist, lanjut ke 900, 985 untuk saham Aldo ya. Bandarnya juga distribusi, jadi yang punya jika tidak sesuai harapan segera di cut loss, karena untuk melindungi aset Anda. Bisa rugi untuk hari ini, tapi bisa untuk cari cuan di hari-hari berikutnya, karena kalau kita bertahan nyangkut itu susah untuk kita recovery untuk hari-hari berikutnya ya. Itu saran saya. Baik, lanjut untuk saham berikutnya, saham ADI ya. ADI polanya masih sama dengan konstruksi yang lain, saham-saham konstruksi yang lain. Area beli di 705 sampai ke 740 untuk area beli. Hati-hati close di bawah di harga 705, hati-hati bisa jatuh ke 680-an untuk saham ADI ini ya, karena nggak sesuai harapan. Tapi udah ada sinyal, volumenya juga ada, stochastic sudah golden cross, kemudian MACD udah naik nukik ke atas. Target price nya di 785, 870. Ini kalau sudah close di harga ini, jadi udah ada konfirmasi untuk saham bisa naik ke atas, atau cuman jika nggak mampu cuman nyentuh dan turun lagi, jadi sebagai pullback saja, karena akan turun lagi untuk saham ADI. Mohon diperhatikan untuk 785, 870 untuk area-area untuk minggu ke depan ya. Jika mampu tembus sampai ke 930
saham ADI. Baik, berikutnya saham MPMX. Kita biasa screening saham yang swing ya, jadi ya kita cari saham yang ibaratnya downtrend atau cari pullbacknya, enggak kita cari saham yang ibaratnya masih aman-aman saja. Untuk saham MPMX ya stochastic konten volumenya masih kecil ya, masih itu juga sudah terkonfirmasi muat kemarin ada kenaikan. Untuk saham MPMX di 705 yang mau ikut, kemudian di 720 harga sekarang, 705 720 ya, close atau cut loss di harga 700 untuk saham ini. MPMX potensinya TP ke 1735 terdekat ya, kemudian TP kedua 755 bisa ke 800 ya, karena di sini juga ada gap yang cepat atau lambat bisa ketutup. Oke, berikutnya Copex. Ya, Copex volumenya masih kosong, belum ada tanda-tanda, cuman udah ada kenaikan beberapa hari yang lalu. Historikalnya seperti ini ya, selalu bikin situ naik kemudian dibanting turun, jadi harus hati-hati yang mau masuk, yang nggak punya waktu cari saham yang lain lagi, atau yang mau nekat masuk bisa kalau sudah dapat barangnya sudah entry untuk sell. Jadi untuk perhatikan untuk saham Copex ini, area bawah yang tepat untuk beli di 165 sampai 174 yang aman. Jika ada yang udah punya bisa ke 178 untuk saham ini. Baik, target price pertama yang kita punya bisa ke 186 yang pertama, kemudian yang kedua 196 208. Harap di entry sell aja ya, jangan terlalu lama pegang saham ini karena sejarahnya seperti ini. Untuk saham saham Copex. Oke, next AMRT. Ya, AMRT MACD sudah menempel, membuat setengah mangkok. Saya biasanya cari saham yang masih dia seperti ini, jadi ada kemungkinan untuk naik ke atas, tapi juga harus posisi juga disiplin cut loss jika tidak sesuai harapan ya. Biasa saya seperti itu.
untuk AMRT Sumber Alvaria Trijaya. Area beli di 1320 dan harga sekarang di 1350. Cut loss kalau tidak sesuai harapan, jika harga di bawah 1320 bisa ke 1230-an. Jadi untuk hati-hati jika nggak sesuai harapan saham AMRT ini. Cut di bawah harga, beli di 1300-an ya. Untuk AMRT potensinya yang terdekat ada di 1370 atau 425, kemudian bisa ke 1480 dan uji resisten yang kuat di 1555 untuk saham AMRT ini. Jika bertahan di atas harga itu akan sangat menarik ya untuk saham ini. Next, lanjut untuk saham berikutnya ada saham Inco. Nah, saham Inco ini ada beli di 5000 sampai 5100. Saham Inco ini kemudian cut loss di bawah harga 4900 untuk Inco. Target pertama 5200, 5300, kemudian 5425 dan terakhir di 5600 ya. Saham Inco lanjut cepat saja karena masih banyak saham yang akan kita bahas, takutnya terlalu panjang videonya, jadi teman-teman malas untuk menonton atau menyimak beberapa saham di video ini. Oke. Saham food. Ini kayaknya lagi error ya, chart stock bid tiba-tiba indikatornya hilang semua. Jadi kan saya sebelumnya sudah analisa dan saya catat ke buku, jadi saya tinggal bacakan saja hasil analisa beberapa saham, jadi tidak ngaruh untuk saya kembalikan lagi indikatornya. Mungkin setelah recording ini selesai saya bisa kembalikan lagi. Oke, untuk saham food ini ya, area beli 9391, cut loss di bawah harga 90, 3 close ya, karena historically seperti ini, di bawah turun kemudian naik lagi. Oke, untuk saham ini 3 close di bawah harga 90, cut loss masih turun, belum ada tanda-tanda. Area belinya di 9391, potensinya ke 96, 102, 110 ya untuk saham ini. Ada akumulasi di saham ini ya, itu menarik. Lanjut saham PEX. Oke, saham PEX kita coba pakai indikator volume dulu. Biasanya pakai indikator MACD, kemudian stochastik atau parabolik. Jadi ada put sinyal untuk parabolik, lalu moving average, tapi kita pakai yang 5 hari dulu ya.
teman-teman bisa coba di rumah buat yang mau belajar apa namanya analisa saham sendiri atau teknikal stokastik ya. Kita coba lihat teks ini. Cukup menarik, masih ini juga udah golden cross, stokastik juga sudah lumayan. Potensi untuk saham teks ini bisa ke 112 yang kita punya, 112 terdekat 117, dan coba tembus resisten di 124 untuk saham teks ini. Yang belum punya bisa tunggu saham ini 104 area bawah. Hati-hati jika 104 tembus kan close di bawah harga 100 untuk saham teks ini. 104 area beli sampai 109 di harga sekarang, 109 104. Oke, lanjut saham Indi. Ya, saham Indi ini yang mau ikut area beli 1350 1410. Jadi area beli saham ini 1350 1410 harga sekarang ya. Untuk area beli saham ini hati-hati jika nggak sentuh harga 1330-an bisa di cut loss saja, keluar saja, karena masih potensi untuk turun. Sebenarnya sudah ada akumulasi ya, karena sideways ini biasanya bandar-bandar tuh masuk untuk menaikkan bahan bakar agar pesawatnya terbang. Biasanya seperti itu menurut pengalaman saya. Saham-saham yang sideways itu lama seperti itu biasanya. Masih di golden cross, plastik juga potensi terdekat saham ini 1430 1470 1520, dan uji resisten di 1580 ya. Akan menarik jika sudah tembus di resisten ini untuk saham Indi. Oke, saham berikutnya ada saham Tekim. Ya, saham Tekim akan turun dulu ya untuk minggu depan. Plastik juga udah dead cross, ini sudah dead cross. Plastik masih di ya udah di atas sih, cuman menurut saya ini akan koreksi dulu ke 650 area beli bisa ke 6.850 maksud saya. Untuk Tekim ini 6.850 ke situ sampai ke 7125 untuk area belinya. Jadi untuk Tekim mau diperhatikan bisa ke 6850 sampai ke 7125 untuk area belinya. Cut loss jika harganya ke 6.600 ya. Untuk saham Tekim ini potensinya masih ada ke 8.150,
sini di resisten, kemudian kedua di 5475, lanjut ke 5950. Jadi untuk backing ini bawahnya 5850, 7125 area beli, cut jika di bawah harga terendah beli itu ya. Untuk saham Tekim. Baik, saham berikutnya saham Aisyah. Ya, saham ini sudah sering saya tradingkan ya dulu waktu sebelum ada kasus, karena cukup menarik saham ini. Dan saham ini yang mau masuk 206, 210 harga sekarang sampai 206, close di bawah harga 202 dibuang saja atau di cut loss, bisa turun ke 194 untuk saham Aisyah ini. Kemudian TP pertama 217, 227, 234 ya, menarik jika close di harga atas 242 ya, untuk saham Aisyah. Oke, berikutnya CILD. Ya, polanya sama. CILD masih sudah cotton cross, plastik juga ya. Untuk CILD area beli 153, 156, cut jika close di harga 151 ya untuk saham CILD. Cut loss, jangan ragu-ragu kalau harganya di bawah 151 untuk menyelamatkan aset kalian. Jangan nyangkut terlalu lama, jadi kalian nggak bisa buat trading lagi, buat cari cuan lagi. Sebaiknya 2-3% harga beli, jadi cut loss karena nggak sesuai harapan, karena nggak ada yang pasti di dunia saham. Tetap harus disiplin dalam cut loss, itu yang paling kunci utama. Bukan seberapa banyak kita cuan, tapi seberapa disiplin kita cut loss. Itu cara yang paling penting untuk sukses di dunia saham ya, menurut saya, menurut pengalaman saya. Oke, dari LD saya pertama 159, 165, 172 ya. Kemudian narik jika harga di atas 172 bisa ke 80-an DILD. Oke, Unilever berikutnya. Oke, Unilever ada kenaikan juga, paraboliknya juga sudah di bawah, jadi sudah ada sinyal. Biasanya kalau parabolik titik ini di bawah ini dan stochastik MACD mendukung semua, volume juga ada, biasanya menarik untuk diikuti ya. Unilever ini target terdekat ada di 4.340 ya, target pertama. Kemudian kedua 4.590, lanjut ke 4.840 atau 4.850 dikenakan saja, karena garisnya nggak sesuai sama bid over. Oke, untuk Unilever di harga itu cut loss jika harganya di bawah 4.100 ya, cut loss jika harganya di bawah 1.100, atau mau bertahan sampai di
4020 di garis merah ini. Lanjut untuk saham berikutnya, saham BIM atau Bismillah. Ya, Bismillah polanya juga sama, masih di Golden Cross, stochastik juga. Untuk kenaikan Jumat kemarin, bandar detektor dari BIM ini juga ada akumulasi, menarik untuk diikuti ya. Saham ini area beli 476 sampai 488 harga sekarang, close keluar jika harganya di 464 di bawah itu ya. Mungkin kenaikan sekarang bisa cuman jadi pullback doang seperti ini ya. Oke, untuk saham BIM ini target terdekat 520, maaf maksud saya ke 506, 520, kemudian 556, lanjut ke 586 saham BIM atau Bismillah. Oke, next PPRE. PPRE yang sering kita bahas di video-video sebelumnya, sekarang koreksi bertahan di harga 170-an. Jadi untuk saham saham PPRE ini yang mau cicil atau beli 179 sampai 183, jadi sudah ikut area beli, jadi HK di 183 harga atas dan 179 harga bawah ya. Close jika harganya di bawah 176 atau 175 karena udah nggak sesuai harapan. Ingat disiplin cut loss di bawah harga 174 atau 175 ya. Potensinya 188, 192, 198 ya untuk saham PPRE. Oke, next ada ASGR. Ya, untuk ASGR ini polanya masih sama, plastik, Golden Cross, masih di juga ya, masih bertahan di harga bawah 675, bisa ada potensi untuk naik ke atas. Area beli untuk saham ini bisa di HK 690 sampai di 685. Untuk saham ini area belinya 685, 690. Disiplin cut loss di harga 675 ya, jika close di harga bawah itu di bawah harga itu maksud saya, bisa di cut loss. TP pertama 700, 720, 73, 740, kemudian bisa ke 700 atau 800 ya untuk ASGR. Oke, berikutnya saham Bank Amar. Bank Amar, nah, akumulasinya cukup besar saham ini, masih juga sudah menempel ya, baru lagi Golden Cross, plastik sudah naik. Untuk saham Amar ini 278.300, jadi untuk area belinya 278.300 atau bisa di harga sekarang 308 ya, 278 sampai 308 area belinya. Nah, area ini sampai ke
308, cut loss di bawah harga 270. Saham Bang Amar ini potensinya ke 340, ke 338 maksud saya, kemudian ke 368, 410 untuk saham Amar. Kemudian Harum saham berikutnya, Harum posisinya sama kayak saham-saham sebelumnya, kayak Indi dan lain-lain. Saham Harum ini cukup menarik. MACD juga sudah golden cross, stochastic juga, akumulasi juga ada, masih netral sih kalau benar detektor dari stok ini, tapi polanya juga cukup menarik ya. Untuk saham ini area beli 4950 sampai di harga sekarang di 5000, bisa di HK sampai harga bawah di 4950. Close jika harganya di garis ini merah ya, di 4850-an, karena nggak sesuai harapan, tapi juga bisa biasanya area-area itu bisa dijadikan banter untuk beli lagi saham ini. Jadi yang mau bertahan silakan, yang mau trading cepat juga silakan. Potensinya cukup menarik untuk saham ini, saham Harum. Kemudian target price-nya 5100, 5100, 5310 ini, kemudian di 5480, dan bisa diikuti jika close di harga 5480. Oke, next SPTO. SPTO polnya sama, MACD juga sedikit lagi golden cross, stochastic sudah, coba lihat bandarnya juga ada akumulasi. SPTO target terdekat 535, 550 ya ini, kemudian 565, kemudian 585 di resisten berikutnya. Area belinya SPTO di 515, 530 harga sekarang ya, sampai di 515. Close di harga bawah, close di harga 500-an ya, cut loss kalau nggak udah sesuai harapan di harga 500-an, atau bisa kalian trading kan mau close atau di keluar di harga berapa. Tapi menurut saya disiplin cut loss itu kunci sukses, bukan seberapa banyak atau seberapa konsisten dalam mencari profit. Yang paling penting itu disiplin cut loss kalau ingin sukses di saham, biasanya seperti itu menurut pengalaman saya. Oke, dua saham terakhir ada MBAP dan SMSF. Lagi di MBAP dulu. Ya, MBAP sama polanya sudah pensiun MACD-nya, saat itu golden cross. Yang mau ikut di 3170 tunggu saja harga itu sampai di harga sekarang 3250. Oke, hati-hati jika cut, jika harganya tembus di harga 3100. Oke, 3100 bisa cut. Area belinya 3170, 3250, potensinya ke
3.330 kemarin, lanjut ke 3430. Oke, di sini kemudian ke 3560 sistem kuat. Oke, untuk MPAP oke, saham terakhir ada saham SMSM. Oke, saham SMSM ini ya masih sideways, kemarin tembus coba tembus resisten di 1460. Untuk saham SMSM ini bisa tunggu di harga 13.15 atau di harga 13.55 sampai harga sekarang. Jadi 13.85 area belinya sampai di 13.55 atau bisa tambah muatan lagi di 13.15 untuk harga paling bawah SMSM. Harga iniannya close jika harganya sentuh atau keluar dari zona 13.15 karena tadinya mungkin akan dalam. Swastik Golden Cross masih juga sudah rapet. Golden Cross ya, ini potensinya terdekat 1410, 1435, 1460 dan uji resisten berikutnya di 1490 untuk saham SMSM. Selam sempurna. Oke, segitu saja video yang saya buat atau hasil analisa saya. Semoga bermanfaat buat bapak ibu atau teman-teman rekan-rekan trader dan investor. Semoga bisa memberikan cuan dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, maaf jika banyak kata-kata atau salah dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.